Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok S akan menjelaskan edukasi tentang perawatan pasien pasca luka bakar. Saya Isyana sebagai moderator. Saya Devina. Saya Alisha Fatihah. Saya Liana Faranika. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, klasifikasi, pemeriksaan, perawatan, dan edukasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian luka bakar. Luka bakar adalah suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Selanjutnya ada etiologi luka bakar. Yang pertama, terkena uap panas, radiasi, scald atau air panas. Kemudian ada aliran listriknya dan sunburn atau sinar matahari. Kemudian akan dijelaskan oleh Kemudian klasifikasi luka bakar berdasarkan kedalaman lukanya. Yang pertama ada derajat 1, meninggalkan jaringan parut, kemudian tampak sebagian daerah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung, kemudian epidermis yang mengandung pembuluh darah berwarna merah serta hiperemis, kemudian hanya mengenai epidermis, sembuh sekitar 5-7 hari, misalnya tersengat oleh matahari. Luka tampak sebagai eritema dengan keluhan rasa nyeri dan hipersensitivitas setempat. Kemudian ada derajat 2. Derajat 2 ada yang superfisikal dan ada derajat 2 deep. Yang superfisikal adalah kerusakan yang mengenai bagian superfisikal dari dermis, appendices, kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasea masih utuh. Luka sembuh dalam waktu 10-14 hari. Kemudian ada derajat 2 atau deep. Kerusakan hampir seluruh bagian dermis, appendices, kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, sebagian masih utuh. Penyembuhan terjadi lebih lama tergantung appendices kulit yang tersisa. Biasanya penyembuhan terjadi dalam waktu lebih dari 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika. Baik, selanjutnya ada derajat 3. Yang pertama, kerusakan meliputi seluruh yang lebih dalam. Yang kedua, appendices kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea rusak. Yang ketiga, tidak ada pelepuhan, kulit berwarna abu-abu atau coklat dan kering. Yang keempat, letaknya lebih rendah dibandingkan kulit sekitar karena koagulasi protein pada lapisan epidermis dan dermis. Yang kelima, tidak timbul rasa nyeri. Dan yang terakhir, penyembuhan lama karena tidak ada proses epitelisasi spontan. Baik, selanjutnya ada berdasarkan tingkat keseriusan luka. Yang pertama, luka bakar ringan atau minor. Yang kedua, luka bakar sedang atau moderate burn. Yang ketiga, luka bakar berat atau major burn. Baik, dari luka bakar ringan, ini yang pertama luka bakar dengan luas kurang dari 15% pada dewasa. Yang kedua, luka bakar dengan luas kurang dari 10% pada anak dan usia lanjut. Yang ketiga, luka bakar dengan luas kurang dari 2% pada segala usia atau tidak mengenai muka, tangan, kaki, dan perineum. Kemudian, luka bakar sedang atau moderate burn. Yang pertama, luka bakar dengan luas 15-25% pada dewasa dengan luka bakar derajat 3 kurang dari 10%.
Dan yang kedua, luka bakar dengan luas 10-20% pada anak usia kurang dari 10 tahun atau dewasa lebih dari 40 tahun. Dengan luka bakar derajat 3 kurang dari 10%. Dan yang ketiga, luka bakar dengan derajat 3 kurang dari 10% pada anak maupun dewasa yang tidak mengenai muka, tangan, kaki, dan perineum. Kemudian luka bakar berat atau major burn. Ini yang pertama, derajat 2 sampai 3 kurang dari 20% pada pasien berusia di bawah 10 tahun atau di atas usia 50 tahun. Kemudian derajat 2 sampai 3 kurang dari 25% pada kelompok usia selain disebutkan pada butir pertama. Dan yang ketiga, luka bakar pada muka, telinga, tangan, kaki, dan perineum. Yang keempat, adanya cedera pada jalan nafas atau cedera inhalasi. Yang kelima, luka bakar listrik tegangan tinggi. Yang keenam, disertai trauma lainnya. Dan yang terakhir, pasien-pasien dengan resiko tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vera. Selanjutnya, mengenai manifestasi klinis dari luka bakar, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk derajat 1, itu biasanya tersengat matahari, terkena api dengan intensitas rendah. Bagian kulit yang terkena itu adalah bagian epidermis, gejalanya yaitu kesemutan, hiperestesia, rasa nyeri mereda jika didinginkan. Untuk penampilan lukanya itu merah, menjadi putih ketika ditekan, atau tanpa edema. Dan untuk perjalanan kesembuhannya, kesembuhan lengkap dalam waktu 1 minggu dan terjadi pengelupasan kulit. Manifestasi yang selanjutnya untuk yang derajat 2 itu biasanya tersiram air mendidih, terbakar oleh nyala api. Bagian kulit yang terkena itu adalah bagian epidermis dan bagian dermis. Kemudian untuk gejalanya itu biasanya nyeri dan sensitif terhadap udara dingin. Untuk penampilan lukanya itu melepuh, dasar luka berbintik-bintik merah, epidermis retak, permukaan luka basah, dan terdapat edema. Dan untuk perjalanan kesembuhannya itu dalam waktu 2-3 minggu, pembentukan parut dan depigmentasi, infeksi dapat mengubahnya. Selanjutnya, Mbak Isyana. Nah, selanjutnya ada derajat 3, kedalaman luka dan penyebab luka bakar derajat 3. Yaitu terbakar nyala api, terkena cairan mendidih dalam waktu yang lama, tersengat arus listrik. Kemudian bagian kulit yang terkena itu bagian kulit epidermis, kemudian keseluruhan dermis dan kadang-kadang jaringan subkutan. Gejalanya tidak terasa nyeri, shock, hematuria, dan kemungkinan pula hemolisis atau destruksi sel darah merah. Kemungkinan juga terdapat luka masuk dan keluar pada luka bakar listrik. Kemudian penampilan luka itu terlihat kering, luka bakar berwarna putih seperti bahan kulit atau gosong. Kemudian kulit retak dengan bagian lemak yang tampak, terdapat udim. Kemudian perjalanan kesembuhan, pembentukan eskar pertama pembentukan eskar, kemudian ada diperlukan pencangkokan, kemudian ada pembentukan paru, dan hilangnya kontur serta fungsi kulit. Kemudian ada hilangnya jari tangan atau eksternitas dapat terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vera. Selanjutnya mengenai patofisiologi dari luka bakar itu sendiri. Luka bakar itu bisa karena arus listrik, bisa karena radiasi, bisa karena api, bisa karena bahan kimia, ataupun bisa karena asap. Untuk yang luka bakar jika dikarenakan asap, nanti biasanya menyebabkan inhalasi asap, kemudian bisa terjadi edema laring dan trachea, kemudian spasme dan akumulasi lendir, sehingga nanti menyebabkan kerusakan pertukaran gas yang mengakibatkan nyeri. Untuk yang
disebabkan karena arus listrik, radiasi, api, bahan kimia, nantinya akan terjadi kontak dengan permukaan kulit sehingga menyebabkan kerusakan integritas kulit atau jaringan, kemudian dilatasi sel, permeabilitas kapiler menurun, menyebabkan kerusakan integritas ini menyebabkan pemajanan ujung saraf yang berakibat nyeri. Kemudian ada sodium, klorida, natrium, dan protein itu nanti akan hilang menyebabkan dehidrasi jaringan. Akibatnya nanti resistensi kekurangan volume cairan dan resistensi perubahan perfusi jaringan. Untuk penyembuhan luka bakar itu sendiri, itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase inflamasi, di mana fase yang berentang dari terjadinya luka bakar sampai 3-4 hari pasca luka bakar. Yang kedua adalah fase proliferasi, disebut fase fibroplasia karena terjadi proses proliferasi fibroblas. Dan yang terakhir adalah fase maturasi, karena terjadi proses pematangan kolagen. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Vinka. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik primary surgery. Yang pertama adalah pemeriksaan jalan nafas untuk mencari tanda-tanda atau ancaman obstruksi, kemungkinan adanya cedera servikal juga perlu diantisipasi. Yang kedua adalah perhitungan luas area luka bakar. Untuk menghitung luas luka bakar pada anak dapat digunakan 3 macam teknik, yaitu teknik Palmar, Land and Browner chart, dan modified rule of name. Kemudian juga ada pemeriksaan penunjang seperti hitung darah lengkap, leukosit, GDA atau gas darah arteri, kemudian elektrolit serum, natrium urin, alkali fosfat. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isyana. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada glukosa serum, albumin serum, BUN atau kreatinin, kemudian ada lab aliran, ada EKG, dan yang terakhir ada fotografi luka bakar. Kemudian ada penata laksanaan pasien luka bakar. Pasien luka bakar atau kombustio harus dievaluasi secara sistematik. Prioritas utama adalah mempertahankan jalan nafas tetap paten, ventilasi yang efektif, dan mendukung sirkulasi sistemik. Kemudian intubasi endotrakea dilakukan pada pasien yang menderita luka bakar berat atau kecurigaan adanya jejak inhalasi atau luka bakar di jalan nafas atas. Kemudian intubasi dapat tidak dilakukan bila telah terjadi udim luka bakar atau pemberian cairan resusitasi yang terlampaui banyak. Pada pasien luka bakar, intubasi orotrachea dan nosotrachea lebih dipilih daripada tracheostomi. Kemudian setelah mempertahankan ABC, prioritas berikutnya adalah mendiagnosis dan menata laksana jejas lain atau trauma tumpul atau tajam yang mengancam nyawa. Kemudian pakaian pasien dibuka semua permukaan tubuh dinilai. Pemeriksaan radiologik pada tulang belakang, servikal, pelvis, dan torak dapat membantu mengevaluasi adanya kemungkinan trauma tumpul. Selanjutnya oleh Tika.
Baik, selanjutnya ada perawatan luka bakar. Pada umumnya untuk menghilangkan rasa nyeri dari luka bakar atau kombustio, itu digunakan morfin dalam dosis kecil secara intravena. Yang kedua, dosis dewasa awal itu 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram dan maintenance 5 sampai 20 mg atau 70 kilo setiap 4 jam. Kemudian pemberian metadon, dosisnya 5 sampai 10 mg dosis dewasa setiap 8 jam merupakan terapi penghilang nyeri kronik yang bagus untuk semua pasien luka bakar dewasa. Kemudian jika pasien masih merasakan nyeri walau dengan pemberian morfin atau metadon, dapat juga diberikan benzodiazepin sebagai tambahan. Baik, di sini ada terapi pembedahan luka bakar. Yang pertama, eksisi dini. Ini tindakan pembuangan jaringan nekrosis dan debris atau debridement yang dilakukan dalam waktu kurang dari 7 hari. Dan biasanya hari ke-5 sampai 7 pasca cedera termis. Di sini ada skin grafting juga. Skin grafting adalah metode penutupan luka yang sederhana. Kemudian harus dilakukan secepatnya setelah dilakukan eksisi pada luka bakar pasien. Kulit yang digunakan dapat berupa kulit produk sintesis, kulit manusia yang berasal dari tubuh manusia lain yang telah diproses maupun berasal dari permukaan tubuh lain dari pasien atau autograf. Dan daerah tubuh yang biasa digunakan sebagai daerah donor autograf adalah paha, bokong, dan perut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vera. Selanjutnya itu mengenai edukasi untuk mencari pertolongan medis bagi pasien yang menderita luka bakar. Yang pertama, luka bakar yang melibatkan wajah, tangan atau jari, daerah genitalia, dada, dan leher. Yang kedua, jika luka bakar melibatkan daerah persendian, contohnya itu lutut dan bahu. Yang ketiga, jika luka bakar dalam atau kedalaman parsial atau penuh, atau luka bakar yang luas lebih dari 7,5 cm. Dan yang keempat, jika pasien yang berusia kurang dari 5 tahun atau lebih dari 70 tahun. Yang kelima, jika ada tanda-tanda infeksi sekunder seperti demam, yaitu suhunya itu lebih dari 38 derajat Celcius, daerah kulit kemerahan, nyeri, dan benang. Jadi itu yang memerlukan pertolongan medis. Selanjutnya tentang cara merawat luka bakar itu sendiri, itu kita yang pertama bersihkan area lukanya, yang kedua dinginkan area luka, dan yang ketiga kita harus mencegah infeksi itu, dan yang keempat menangani rasa nyeri, dan yang kelima itu nggak boleh digaruk, dan yang terakhir perlu tindakan lebih lanjut dari tenaga medis. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Isyana. Ya, selanjutnya terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi angka kejadian luka bakar. Yang pertama, jauhkan lilin dan sumber api lainnya dari jangkauan anak-anak. Kedua, jangan merokok di dalam rumah dalam kondisi mengantuk atau mabuk. Yang ketiga, hati-hati untuk tidak menyalakan korek atau merokok dekat gas oksigen atau LPG. Keempat, jauhkan alat-alat pemanas seperti setrika dari pinggir meja. Yang kelima, jangan memasak sambil menggendong anak. Jika memasak, arahkan gagang panci ke arah dalam agar tidak terjangkau oleh anak. Yang keenam, jika memungkinkan, pasang pendeteksi asap di rumah. Yang ketujuh, pakai sunscreen secukupnya dan ditambah secara berkala jika berada di bawah paparan matahari langsung. Kemudian yang kedelapan,
Ada cedera akibat listrik di rumah tangga dapat dihindari dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap cara penggunaan appliansi dengan hati-hati. Orang tua dapat menjauhkan sumber listrik dari anak-anak dengan menaruh colokan di tempat yang tinggi dan tertutup. Kemudian, cedera akibat listrik tegangan tinggi yang umumnya terkait pekerjaan dapat dihindari dengan mematuhi aturan keselamatan kerja untuk pekerjaan-pekerjaan beresiko tinggi. Sekian dari kami, dari kelompok 12. Semoga bermanfaat video edukasi ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.